Halo Bu, kita mulai ya Bu. Ya, langsung langsung mulai nih, Bu. Ya, saya sama Bu Kusmalia dulu ya, Bu Tri pengamatnya. Bu Kusmalia, Gimana, Bu? Suara coach. azannya lantang nggak? Lagi azan loh di sini. Enggak lantang kok, kecil. Suara saya jelas ya? Jelas. Saya jelas nggak? Jelas. Di sini habis hujan nih masih gerimis. Hmm, Iya, kita mulai ya. Oke. Oke. Nah. Halo, Bu Juju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Eh, Ibu tadi WA saya ya? Benar Ibu. Ini kayaknya serius sekali masalahnya ini. Oh, kayak nggak semangat gitu, semangat dong. Udah makan nih, udah minum. Sudah makan tadi, udah sarapan tadi Bu. Udah bak bontot lagi. Makan bareng-bareng sama anak-anak tadi Bu. Cuman ini Bu, ada masalah sedikit di kelas. Kalau Ibu ada waktu, boleh dong sharing sedikit sebentar sama Ibu. Oh, iya iya, permasalahan di kelas berarti ya. Oke, bisa bisa. Kebetulan saya juga udah nggak ada jam ini, udah habis. Oke, kita bisa sharing, boleh. Kira-kira tujuan, kita sharing di sini apa ya, Bu, ya? Boleh diungkapkan Hmm, dari hatinya yang terdalam? ya, begini Bu. Saya punya masalah. Ada salah satu murid saya, itu loh Bu, si Tirta. Ibu tahu Ah, Tirta kan? iya iya, iya, Yang anaknya agak ganteng tuh wajahnya tuh kayak bule-bule itu. mirip saya nggak? Iya, mirip. Ya, Dia nggak mirip. Dia itu setiap berdoa, baik mau belajar ataupun mau makan, dia selalu tidak mau berdoa dulu, Bu. Dia lebih milih dia tuh bermain dulu ketimbang dia ikut berdoa bersama teman-teman. Kalau dia pergi ke arah permainan, selalu seperti itu. iya, itu permasalahannya, Bu, ya? Iya, Itu yang melakukannya hanya Tirta saja? Yang lain gimana? iya Bu, hanya Tirta aja. Yang lainnya, alhamdulillah semuanya mau berdoa. Langsung duduk sebelum masuk kelas kan kita baris, habis itu masuk. Nah, langsung yang mereka mereka semua yang anak-anak lainnya itu dia mengerti karena kebiasaan udah tiap hari kan langsung dia duduk di sentra untuk melakukan Ya, berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan. Tapi si Tirtanya langsung ke arah tempat mainan, Bu. oke. Apakah Tirta ini melakukan itu tuh eh, selama gejalanya itu selama berapa lama? Apakah mulai dari masuk sekolah atau baru-baru ini atau bagaimana, Bu? Sebetulnya Bu, dia itu dulu mau dia belajar, baru sebulan belakangan inilah Bu, maksudnya mau berdoa, baru Ya. belakangan ini, sebulan inilah dia tidak mau berdoa seperti sebelumnya gitu. Kalau dulu dia tanpa saya suruh, mau dia Bu, langsung duduk rapi, itulah Bu. Berarti dalam jangka waktu sebulan ini ya. Betul Ibu, sebulan belakangan inilah. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu, itu si Tirta tuh ada nggak, Ibu perhatikan nggak dalam waktu sebulan ini yang Ibu perhatikan aja gitu ya, ada nggak dia berlari-lari di kelas itu? Kalau berlarinya sebetulnya tidak sih, Bu. Cuman itu tadi, setelah masuk yang teman lainnya dia duduk, dia langsung mengarah ke mainan dan mengambil mainan. Hmm, Begitu, Bu. saat berbicara, Ibu pernah nggak ajak bicara si Tirta? Sudah, Bu, setiap pagi saya selalu mengajak Tirta untuk berdoa. Saya langsung, kalau teman-temannya udah duduk, saya kasih arahan dulu sama temannya kan, "Anak-anak tunggu sebentar ya, Ibu guru ajak Tirta." Nah, langsung saya mendekati si Tirta dan mengajaknya, tapi
jarang berhasilnya. Mungkin dalam 1 minggu itu berhasilnya 2 kali. Iya, iya, iya. Itulah, Bu. Saya juga bingung, apa Ya. masalah saya? Apa saya salah? Yang saya rasa dari awal berdoanya ya memang seperti itu, tidak berubah. Itu, Bu. Saat ibu ajak dia bicara, dia fokus nggak ngelihat ibu gitu? Fokus. Dia bahkan dia menjawab, "Kenapa apa Tirta kok tidak mau berdoa dulu?" Dia selalu menjawabnya, "Saya mau main dulu, Bu. Pokoknya saya mau main. Saya tidak mau berdoa," kata dia. Itu jawabnya. Oh, iya, iya. Kalau Mhm. bicaranya lancar, Ibu? Lancar, kadang saya bosan berdoa, saya mau main dulu. Berdoa terus, itu terus, kata dia. Gitu, lancar, Bu. Bicaranya pandai dia. Mm-mm. Kalau Ibu perhatikan, kalau bermain sama kawannya gimana? Pernah Mau nggak mau dia mau dia mau? bermain, Bu. Mau dia bermain Bermainnya, dengan teman, tidak memilih teman dia, Bu. oh iya iya. Bermainnya Mhm. normal ya seperti anak biasa gitu ya? Iya, Anak normal. pada umumnya. Iya, kayak seakan-akan tuh ada kejenuhan mungkin ya, Bu, ya? Atau gimana Hmm. gitu. Pernah nggak anak lain mengadu diganggu sama Tirta? Tidak ada, Bu, sebetulnya dia bukan anak yang nakal gitu, tidak ya, Bu. Enggak ya. Dia cuman itulah, tidak mau berdoa. Cuman hanya tidak mau berdoa gitu. Kalau Kalau saat mengganggunya tidak, belajar, Bu. kalau saat maksudnya saat belajar disuruh entah menulis atau mungkin apa namanya bernyanyi, mau dia Bu? Mau, karena, Oh, kadang pertama dia kan tadinya tidak mau berdoa, terus setelah teman-temannya berdoa kan saya melanjutkan pembelajarannya gitu kan, dia mungkin tertarik dengan pembelajaran terus dia mendekat, "Saya mau belajar ah Bu Guru," katanya gitu. oh iya iya iya. Mhm. Eh, sebelumnya tuh Bu, Ibu ini pembelajarannya di kelas, berdoanya di kelas ya Bu ya? Ya benar, di kelas. Pernah nggak Ibu mengajak pembelajaran itu atau berdoanya di luar kelas? Belum pernah Bu, Belum pernah ya. ya belum pernah. Mm-mm. Oke. Sebelumnya Ibu pernah komunikasi dulu nggak dengan orang tuanya? Kalau komunikasi dengan orang tuanya belum Bu, baru sama anaknya aja apa maunya gitu aja. Kalau kebetulan belum sama orang tuanya Ibu. Oh gitu, belum belum Ya, sampai ke orang tuanya ya, belum, baru sampai iya. ke anaknya karena Kalau dalam bisa kan kita dulu gitu kan. Kalau kita bisa menyelesaikan, kalau bisa jangan ke orang tuanya dulu gitu. oh iya lah ya. Makanya Sa saya ngajak sharing Ibu. ah, saya tanyakan dulu yang apa namanya yang seperti tadi gitu ya. Iya. Eh oke, terus sepulang sekolah si Tirta ini tuh langsung dibawa pulang apa ada waktu luang untuk bermain nggak di sekolah itu? Kadang tergantung orang tuanya menjemput, Bu. Kalau dia orang tuanya telat jemputnya, dia bermain dulu. Oh Tapi gitu. seringnya tepat waktu ibunya menjemputnya, Bu. Gitu. Yang Ibu perhatikan lah, ada nggak hal-hal yang mengganggu konsentrasinya si Tirta ini? Begitu seperti itu. Kadang dia berkata, Bu, tadi mau cerita dia, Bu. Pernah dia bercerita dengan sama saya itu. Oh cerita ya? Oh, mau dia pagi-pagi dia datang, Ibu Guru, aku tadi sebetulnya tidak mau sekolah. Kenapa? Bilang kan. Katanya bundaku payah kata dia. Kok payah? Bundanya kenapa? Bilang kan. Tirta lagi asik-asik main HP, ha. Disuruhnya mandi, disuruhnya sekolah. Katanya Iya gitu. iya. Jadi kadang saya sedikit berpikir apa dia mungkin pembelajaran itu kan nggak selalu mungkin ada yang menggunakan media mungkin ya Bu ya. Mm-mm. Mungkin dia tertarik dengan HP. Kadang saya berpikir apa saya mengajak dia permainan di dalam HP tapi yang menjurus ke pembelajaran gitu ya Bu ya, biar dia itu tertarik atau gimana. Dia ceritanya gitu, pagi-pagi udah, ini udah kayaknya dari rumah udah ada masalah kan.
Iya, Ibu iya. bundanya katanya, "Disuruhnya saya mandi, Bu," katanya kan gitu. Pandai dia cerita, Bu. Oke. Tadi Ibu bilang kan si Tirta ini mau diajak berdoa itu kan itu ya setelah apa namanya baru 1 bulan ini gitu ya. Iya, Nah, betul. dulu-dulu kan dia mau diajak berdoa berarti ya. Hanya 1 bulan Mhm. inilah yang kira-kira susah pendekatannya. Hmm, Kira-kira waktu pas yang sebelum sebulan itu apa yang membuat dia tertarik untuk mau berdoa, Bu? Ini sebulan nih nggak mau nih berdoa nih, Iya, atau diajak nggak mau dia. Nah yang kemarin mau gitu. Dari pengamatan Ibu, apa yang membuat dia tuh mau diajak untuk berdoa? Apa yang membuat dia tertarik? sebetulnya berdoanya gitu-gitu aja sih, Bu. Entah apa yang membuat dia tuh jadi jenuh, saya juga kurang tahu. Karena dari pertama masuk sampai sekarang, ya berdoanya ya seperti biasa, salah satu temannya menyiapkan, dan kadang juga dia yang menyiapkan, terus habis itu berdoa bersama-sama, sampai sekarang masih seperti itu, Bu. Tidak ada perubahan saat berdoa. Jadi nggak ada yang membuat dia tertarik gitu, Bu? Kalau rencana saya ya, Bu, ya, ini rencana saya ya, Bu, ya. Oke. Rencana ke depannya itu, saya akan membuat, dalam berdoa anak-anak itu nanti menggunakan media, Ibu. Media Mungkin, apa rencana Ibu yang akan Ibu buat? eee, saya punya rencana, menggunakan HP atau laptop. Nah, nanti saya putar video atau apa kan yang anak-anak sedang berdoa. Anak-anak Mm-mm. sedang berdoa, lalu kami juga langsung bersama berdoa, mengucapkan doa juga bersama dengan suara yang ada di dalam laptop, dan kami tampilkan videonya. Sepertinya dia tertarik dengan itu, Bu. Itu laptop tidak pakai OHP, Bu. Hanya laptop saja. Laptop Tidak aja, pakai Bu. Dia kan dia nanti pakai jaringan internet, dia kita buka di Google atau gimana, dia nanti nampak dia udah suka itu. Karena, pernah, saya kan dia tidak mau belajar waktu itu. mm, Jadi saya berpikir kayak mana caranya biar Tirta itu mau belajar gitu kan. Kadang sekali-sekali dia tidak mau belajar karena dia tadi sebelum berdoa dia kan temannya berdoa dia masih mainan. Otomatis waktu kami mulai belajar dia masih mainan. Ah, saya mengeluarkan HP Bu. Anak-anak hari ini ibu guru mau membuat cerita tapi dengan menggunakan HP kita lihat tentang binatang binatang yang berkaki 4 tapi kita lihat videonya loh lewat HP. Nah, langsung dia mendekat Bu, tertarik dia. mm. Saya mau ikut Bu Guru, saya mau lihat video yang di dalam HP. Nah, itu Bu, pernah terjadi seperti itu. Mungkin jadi saya berpikir apa saya buat sistem berdoa yang menggunakan itu tadi HP atau laptop gitu. Oh, menggunakan media audio visual berarti ya, Bu ya. Iya, heeh, Ya, anak-anak supaya anak-anak senang gitu. Nah, selain mhm. daripada media audio visual, kira-kira Ibu punya rencana lain nggak selain daripada itu? Hmm, ada Bu, ada media satu lagi yang mau saya praktekkan itu dengan cara nyanyian Bu. Hmm, Jadi berdoanya itu dibikin lagu. iya Nah, iya. mungkin dengan itu anak itu akan tertarik juga dengan bernyanyi, tapi dia syairnya maksudnya syairnya itu ucapan doa, berdoa mau belajar gitu Bu. Rencana itu juga yang mau saya buat gitu Bu. Oke. Rencana Ibu kalau yang saya lihat di sini kayaknya rencananya sudah lumayan bagus ya. Tinggal ke depannya lagi bagaimana agar supaya apa namanya bisa menarik minat anak tersebut untuk bisa belajar dan berdoa, gitu ya. Selanjutnya nih komitmen kita nih bagaimana nih Bu? Komitmen atas rencana-rencana tersebut. Saya akan melakukannya mungkin dalam 2 minggu ke depan Bu.
Ah, Nah, 2 minggu ke depan, dan saya berharap dalam waktu yang 2 minggu itu target saya membuat si Tita tadi mau berdoa bersama teman-temannya dapat tercapai gitu loh Bu. Dan mau berdoa seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. oh, dalam jangka waktu 2 minggu ya Ibu. Berarti ya. Mm-mm. Hmm, oke. Kayaknya saya suka dengan semangat Ibu. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu. Iya, amin amin Bu. Mudah-mudahan si Rencana Tirta kita itu satu tadi dengan cara media audiovisual, yang ya. satunya lagi dengan rencananya dengan cara nyanyian gitu ya Bu ya. Iya iya betul itu Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil dan kita lihat progresnya selama 2 minggu ini ya Bu ya. Iya. Sama-sama kita komunikasi Ya. bagaimana progresnya. Kalau seandainya ada kurang lebihnya kita sharing bersama lagi Iya, 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 amin, amin. ya. Mudah-mudahan ya Ibu. Saya juga sangat berterima kasih sama Ibu. Ibu Iya, udah memberikan sama-sama. solusi sama saya tentang masalah saya ya Bu ya. Terima kasih banget. Iya, sama-sama. Ya. Oke, udah Bu. Dah, 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 dah. Oke, terima kasih. Dah, assalamualaikum Bu Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa waktu membacakan hasil pengamatannya? Oke, pas 15 Halo, Bu? menit. Saya lihat jam tadi. Boleh Bu Tri, ya ampun maafkan saya atas kekurangan saya Ibu Juju. Bu Tri. Bu Tri. Halo Bu Tri, itu. Halo, Bu? Ya. Iya Bu, oke. Ini Apa langsung berarti pengamatan ya? Langsung Iya, pengamatan ya? pengamat berarti iya, Oke. pengamat berarti membacakan hasil pengamatannya, Bu ya. Baik. Baik, Ibu-ibu. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama sesi pertama tadi ya Bu, dengan Bu Gusmalia sebagai coach dan Bu Juwagiani sebagai. Dari yang saya lihat tadi sesuai dengan alur Tirta, tujuan tadi sudah tersampaikan di dalam percakapan. Jadi saya dengar tadi antara coach sama coach sudah menyepakati tujuan dari pertemuan tadi gitu ya Bu ya. Kemudian dari identifikasi juga dengan adanya pertanyaan terbuka dari coach, kemudian pertanyaan berbobot sehingga mampu mengeksplorasi coaching gitu, sehingga masalah-masalah yang ada tadi dapat diidentifikasi sehingga mendapatkan solusi yang lebih spesifik. Kemudian dari rencana aksi juga saya dengar tadi coach sudah mampu mengeksplorasi coaching mulai pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sehingga coaching mampu mengambil keputusan apa yang harus dilakukan agar si Tirta tadi mau berdoa seperti itu. Kemudian pada alur tanggung jawab, saya lihat tadi juga coach sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun komitmen tadi ya sudah apa tadi sekitar 2 minggu tadi ya Ibu. Kemudian dari segi kehadiran dari coach juga sudah bagus, kemudian mendengarkan dengan aktif, tidak ada melabeli atau judgement seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Ibu Bu, hasil pengamatan saya. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya ini langsung apa macam mana nih ya? Langsung Ibu. Langsung ya, berarti saya coachnya Ibu ya. Bu Juju coachnya. Kasus saya berarti. Ya Allah. Itu terakhir. Oke. Jadi saya pengamatnya Ibu ya? Enggak, Ibu coachnya. Ibu Juju coachnya, saya coachnya.
Oh, oke oke Bu oke. Oh, Jadi Gusmalia. saya saya pengamatnya. Oh, Bu oke. Gusmalia pengamatnya. Oke. Oh, saya pengamatnya. Oke. Oke. Oke, kita mulai Bu ya. Jadi ini settingnya di sekolah ya Ibu ya. Walaupun Oke. virtual, setting dalam skenario ini di sekolah gitu ya Ibu. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tri, masuk aja Tri. Silakan duduk ya. Terima kasih Bu. Tadi pagi katanya ada yang mau disampaikan sama Ibu. Tentang apa, Tri? Ini Bu tentang Paskibra. Jadi kan saya Hmm. terpilih sebagai anggota Paskibra tahun ini bersama 4 teman saya yang lain mewakili sekolah. Oh, tentang kegiatan Paskibra itu ya. Iya Bu, Si iya Tri Bu tentang ikut gitu. kegiatan Paskibra. Ikut Bu, alhamdulillah terpilih lagi gitu kan. Jadi sebenarnya ini sudah apa ya Bu, mengganggu pikiran saya selama beberapa hari ini gitu. Jadi gini kan Bu, yang masalah yang saya hadapi ini latihan Paskibra ini kan dari pagi sampai sore Bu, dari hari Ya. Senin sampai Jumat. Nah, jadi kalau dari pagi sampai siang ini kan otomatis saya jadi ketinggalan pelajaran Bu karena nggak ikut belajar pagi gitu Bu. Oke. Jadi karena ikut Paskibra, Tri jadi ketinggalan pelajaran ya. Waktu Iya awal Bu. ikut seleksi, Tri udah paham kan konsekuensinya kalau ikut Paskibra, otomatis pelajarannya itu mungkin tertinggal atau gimana gitu. Iya sebenarnya udah ya Bu ya. Mm-mm. Uh, karena ibu saya juga sudah mengingatkan gitu kan, kalau ikut Paskibra pasti belajarnya jadi terganggu gitu Bu. Hmm, Cuma kan sekarang saya berpikir, saya kan udah kelas 9 sekarang Bu ya. Jadi kan belajar ya, itu penting buat saya. Jadi saya pinginlah dua-duanya itu berhasil antara Paskibra sama belajar saya gitu Bu. iya ya, iya ya kan, apa Tri. Jadi dua-duanya tuh penting ya menurut Tri ya. Yang Iya Paskibra Bu. penting, yang pelajaran juga penting. Jadi apa Tri, apa yang Tri harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ada yang mungkin Tri berharap gimana gitu, harapannya itu gimana? Iya, yang diharapkan ini ya ada solusi ya Bu, bagaimana saya tetap bisa ikut Paskibra, terus saya bisa Hmm, ngejar dalam pelajaran gitu. oke, yang Tri harapkan yang ada solusinya ya Bu ya. Yang Iya, jadi solusi dari ini, jadi Tri pingin dua-duanya gitu bisa dilakuin gitu ya Bu ya, ya Tri ya. iya Bu. Karena Paskibra ini kan penting buat saya. Saya udah 2 tahun ini kan Bu terpilih sebagai anggota Paskibra gitu Bu. Kalau orang tua Tri gimana selama maksudnya mendukung atau tahu atau tidak atau pernah maksudnya Tri bincang-bincang sama ibunya di rumah atau gimana? Menurut Tri itu orang tuanya mendukung atau memang nggak tahu atau udah tahu? Orang tua jelas sudah tahu ya Bu, dan ketika saya kasih tahu kalau saya terpilih kembali jadi anggota Paskibra, mereka senang sekali gitu ya. Iya, benar Waktu ya. itu ya kita juga udah mengingatkan sebenarnya. Waktu itu ya saya berpikir, oh saya bisa kok menjalani ini dua-duanya gitu kan Bu. Tapi ternyata sampai sekarang saya merasa buntu gitu loh Bu. Rasa ribet atau bingung ya kok dua-duanya mau dijalanin tapi duanya penting tapi mau ditinggalin gimana yang satu iya. Iya Tadi Bu. Tri bilang udah 2 tahun tadi ya Tri ya berjalan ya. Iya Bu. Iya. Udah terpilih sebagai anggota Paskibra udah selama 2 tahun. Waktu itu apa yang Tri lakukan untuk mengejar ketertinggalan pelajarannya? Kemungkinan kan kondisinya sama Kalau dengan tahun saat kemarin, ini gitu. iya.
Wah, kalau tahun kemarin itu kan latihannya nggak seperti sekarang ya Bu ya. Kalau tahun Oh, beda. kemarin kadang Iya. pagi sampai siang, ya ada bedanya sedikit itu ya Bu ya. Hmm. Sekarang kan dari pagi sampai siang itu kan Bu hampir tiap hari. Kalau tahun kemarin dari pagi sampai siang, kadang sore gitu. Jadi kalau misalnya pelatihannya sore kan saya bisa belajar, ikut belajar paginya kan Betul, Bu. betul. Ya. Waktu itu ya memang ketinggalan pelajaran juga Bu. Yang saya lakukan waktu ya cuma menyalin gitu ya, menyalin catatan teman, baca-baca sendiri. Tapi ya memang masih belum paham juga gitu Bu. Gitu ya. Jadi tahun kemarin yang dilakukan ya meminjam catatan, iya, Iya Bu. catatan Iya sama Bu. teman, terus berusaha sendiri memahami materinya ya. Tapi ternyata itu belum cukup efektif ya, ya Tri ya. Iya Hmm. Bu. Nah untuk sekarang sejauh ini apa yang udah Tri lakukan untuk mengatasi masalah Tri? Yang sudah saya lakukan ya baru ini Bu, baru pinjam catatan teman, saya salin ya kan Bu Ya. malamnya, saya baca-baca, tapi ya memang ada yang saya pahami, ada juga yang sulit saya pahami gitu Bu. Selain dengan menyalin, kira-kira apa yang bisa Tri lakukan lagi tuh? Selain menyalin catatan teman, saya lihat YouTube Bu, lihat Oh, YouTube. Cuma kendalanya ya kadang kuota ya Bu. ya Maklum masa jaringan belajar juga. ini kuotanya terbatas Bu. Iya, WiFi nggak ada di rumah Bu. Jadi Hmm, memang ada yang enggak, tapi ketika saya bisa lihat YouTube pun ya gitu Bu, ada yang saya ngerti, ada yang enggak ada yang saya ngerti, ada juga yang saya nggak ngerti. iya, karena dia mandiri ya kan, nengok di situ Terutama ini karena ya Bu, pelajaran matematika sama IPA kan Bu. Nah, ya, itu yang paling sulit Bu saya. Bagi saya itu yang paling sulit pelajaran matematika sama IPA. oke. Tadi Tri bilang latihannya pagi sampai siang ya? Ya, latihannya pagi sampai siang pas kibranya. Jadi setelah itu masih ada waktu. Ya. Katakanlah sampai menjelang maghrib ada ide yang terlintas untuk memanfaatkan waktu. Halo Bu Ada Tri. sih Bu, cuma Oh iya, kirain jaringannya hilang. Ada waktu untuk maksudnya selain tadi siang, mungkin maghrib atau jam yang lain lah untuk mencatat catatan yang dari teman tadi atau melihat YouTube. ada sih Bu, cuma saya masih ragu. Sebenarnya saya ingin belajar lagu sama Didi. Jadi kan Mm-mm. Mm-mm. Bermasalah jaringannya kayaknya. Iya. Kita tunggu aja nggak apa-apa. Halo Bu Tri. Ibu Gusmana dengar suara Bu Tri? Enggak. Ibu dengar suara saya? Dengar. Suara Ibu halo juga Bu. jelas. Halo Bu Tri. Iya Bu, Nah, sudah. jaringannya terganggu ya? Iya Bu, ini masalah jaringan ini. Iya, udah kameranya ditutup aja mungkin. Saya ulangin ya, maksudnya kita lanjutin ya. Nah, tadi Tri kan bilang latihannya tuh pagi sampai siang ya. Jadi setelah itu masih ada waktu. Pagi sampai siang. Katakanlah sampai menjelang maghrib mungkin ya kan ada ide
yang terlintas untuk memanfaatkannya waktu tadi selain menyalin catatan teman atau melihat YouTube gitu, Tri? Ada sih Bu, cuma saya masih ragu. Sebenarnya saya ingin belajar langsung sama Dewi. Dia itu kan pintar ya Bu, apalagi belajar matematika sama IPA. Tapi ya itu Bu, saya masih ragu. Yang membuat Tri ragu itu apa ya? Apa ragunya? Mungkin karena ini ya Bu, karena saya belum bertemu langsung dan ngomong langsung sama Dewi. Jadi kan saya takut khawatir dia nggak mau gitu. Iya, iya, iya. Benar itu. Berarti untuk memastikannya, Tri harus coba hubungi Dewi dong. Ya, kapan sih rencananya gitu hubungi Dewi, sampaikan niat Sitri sama Dewi gitu. Iya ya Bu, bagusnya emang bertanya langsung Bu ya. Mungkin Iya. nanti sore nggak Bu, saya ke rumahnya Dewi langsung aja biar enak. Kebetulan kami kan satu desa. Oke. Tadi Tri bilang ada 4 orang ya? Ada 4 orang lagi yang terpilih dari sekolah kita ya. Kalau nggak salah ada 2 orang yang kelas 9 kayaknya ya, Tri? Iya Bu, 2 orang dari kelas 9, Mutiara sama Ridwan Bu. Betul betul. Kalau begitu sudah pernah nggak si Tri itu berbicara dengan mereka? Apakah mereka itu, sama mempunyai masalah seperti Tri gitu? Halo Bu Juju. Ya, maksudnya tadi kan Tri bilang, tadi ada temannya yang sama si Ridwan, sama si Mutiara ya namanya tadi kan? Iya. Pernah nggak si Tri itu bertanya sama mereka, apakah mereka menghadapi masalah yang sama Tri gitu? Jaringannya hilang lagi ya? Bu Tri? Bu. Ya, Iya Bu. terdengar? Kan tadi Tri, temen Tri kan ada 2 lagi yang kelas 9, ya kan? Iya Bu. Mutiara dan Ridwan. Si Tri Iya pernah Bu. nggak berbicara dengan mereka, apakah mereka itu mempunyai masalah yang sama Tri? Kalau Mutiara sih pernah curhat ya Bu. Jadi ya Ya. sama lah kayak yang dialami seperti saya. Cuma kalau Ridwan belum pernah dengar ceritanya sih Bu. Oh gitu ya. Nah menurut Tri ada kemungkinan bisa bersama-sama dengan mereka untuk belajar bersama gitu. Bisa nggak ya? Bisa mungkin Bu ya. Kalau mereka mau sebenarnya bisa belajar bersama-sama ya Bu ya. Iya. Nantilah saya nanti malam saya coba hubungi Mutiara sama Ridwan atau WA Bu. Mudah-mudahan mereka mau belajar bersama-sama saya gitu. Gitu. Nah, kalau begitu bagus. Belajar bersama itu akan membantu lebih mudah, lebih memahami dibanding kita belajar sendiri seperti yang Tri bilang tadi, karena Tri melihat YouTube kan kita tanpa orang lain ya sendiri. Jadi kita bingung mau bertanya sama siapa, kadang bingung. Jadi kalau si Tri ajak temannya tadi yang sama-sama mengikuti Paskibra belajar bareng mungkin lebih efektif lah, lebih mengerti gitu Tri. Iya ya Bu. Wah, sepertinya udah mau masuk jam keempat nih Ibu. Jadi Tri, setelah pertemuan ini apa komitmen Tri untuk mengatasi masalah yang dari tadi Tri? Gimana? Ceritakan. Saya akan coba menghubungi Dewi nanti sore ya Bu. Saya datang ke rumahnya langsung bertanya apakah dia bersedia membantu saya belajar dalam mengejar ketertinggalan. Dan nanti malam saya juga akan coba menghubungi Mutiara sama Ridwan apa mereka mau diajak belajar bersama-sama saya gitu.
Oke, Ibu tunggu ya Kalau kabar baiknya Ibu tunggu ya, Tri. ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengar cerita saya. Saya sekarang jadi lega dan plong karena sudah sudah ada solusi. Jadi saya nanti lebih tenang dan fokus belajar paskibra dan mengejar ketertinggalan pelajaran saya, Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga berhasil ya. Iya Bu, terima kasih. Mohon izin ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya langsung komentar ya Bu ya. Oke, Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bu Juju dan Bu Tri Subekti. Di sini yang berperan sebagai coach itu tadi Bu Juju atau Bu Jua Giyahani, dan yang berperan sebagai coach adalah Bu Tri ya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Saya ini bukan seorang coaching yang berpengalaman, jadi jikalau nanti dalam pendapat saya ini ada yang tidak enak di hatinya, kan begitu ya, saya mohon maaf sekali yang sedalam-dalamnya ya ibu-ibu ya. Dari pengamatan saya tadi, hasil dari coaching antara Bu Juju dan Bu Tri ya, dengan alur Tirta. Yang pertama T itu adalah tujuan. Yang saya lihat di sini sudah ada. Tadi coach itu sudah mengarahkan coach sudah mengarahkan coach kepada tujuan daripada pertemuan yang akan dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua I itu adalah identifikasi. Yang saya lihat tadi juga sudah katakanlah sudah matang begitu ya. Seorang coach mengarahkan beberapa pertanyaan di mana pertanyaan tersebut mengarah pada solusi dari permasalahan coach tadi. Ya, saya catat di sini bahkan coach juga menanyakan harapan tentang pertemuan yang akan dilaksanakan itu ya. Kemudian rencana aksi saya juga dari pengamatan saya coaching antara Bu Juju dan Bu Tri itu juga sudah matang dalam rencana aksi, terbukti bahwasanya Bu Tri Subekti, Bu Tri Subekti mempunyai rencana A, bahkan juga ada rencana B. Coach mengarahkan coach untuk membuat sebuah rencana, dan ada rencana cadangan. Ini luar biasa menurut saya ya. Kemudian masalah tanggung jawab juga. Tadi saya melihat ada komitmen antara Bu Juju dan Bu Tri Subekti gitu ya. Bu Tri Subekti di sini sebagai siswa, bahwasanya dia akan melakukan rencana aksi itu secepatnya, dan ada komitmen yang untuk tanggung jawabnya ya, yang akan dilihat secepatnya. Nah, begitu menurut saya ya. Kalau ada yang salah dari pengamatan saya ini, saya mohon maaf ya Bapak ya Ibu-ibu ya. Sekian saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini maksimal memang 15 menit, Bu. Nggak boleh lebih ya? Nggak tahu, Bu. Langsung aja. Enggak, begini loh. Gimana? Ini Bapak ini WA katanya masuk nih. Masuknya kapan? Masuknya jam 9. Jam berapa Bu? Jam 9 masuk main roomnya. Masih lama waktunya Bu. Iya, itu juga yang saya lupa juga nanyanya sama bapaknya tadi. Saya kira satu orang itu 20 menit tadi. Sesuai yang tadi, satu orang maksimal 15 menit. Satu sesi. Kemudian umpan baliknya 10 menit gitu.
Nggak apa-apa, lanjut aja kita. Lanjut aja Bu. Iya, umpan balik itu kan kalau ada sesuatu yang yang di luar jalur kan gitu ya. Iya. Iya baru lama kan. Yang kalau saya pengamatan saya kan udah mantap kali ini Bu Juju ini. Gestur tubuhnya pun juga udah bagus loh Bu Juju ini. Apa namanya tuh ya? Bener-bener kayak menghadapi siswa beneran gitu. Berlebihan itu, Bu. Iya. Memang dasarnya kalau kalau saya ngajar di SMA, siswa tuh sukanya yang seperti itu. Ya, yang walaupun masih SMA loh, karena anak-anak ini kan itulah yang dibilang orang itu kan bahasanya Masih anak-anak yang nakal itu kan anak-anak yang kurang perhatian sehingga dia mencari perhatian di sekolah itu. mau dilembut-lembutin terus ya, Bu ya. Kebutuhannya belum terpenuhi. Iya, apa namanya kebutuhan apanya itu? Dasarnya. Kebutuhan kebahagiaan. Iya, iya itu. Budaya positif. Dah, lanjut kita. Lanjut. Oke. Bu Ismali ya. Baru sekarang Iya. saya yang pengamatnya ya. Iya, iya. Pandai nggak aku jadi pengamat nih? Saya sudah keringetan ini, nanti takut dicerca pertanyaan Bu Tri. Aduh, aduh. Udah Bu, kita mulai. Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Gugus, maaf ya Bu, panggilan Ibu tadi pagi nggak terangkat karena ya Ibu inilah kesibukan pagi hari. Terus ini saya baru baca WA dari Ibu, kayaknya ada hal penting yang mau dibahas ya Bu ya? Iya Bu, tadi saya sempat WA Ibu, sempat nelpon juga nggak diangkat, nggak apa-apa. Ya saya yang seharusnya minta maaf ganggu-ganggu Ibu tadi ya, maafin loh. Enggak Bu, ini kayak Ibu agak apa ya Bu, kelihatannya kurang bersemangat gitu. Iya loh, ini loh Bu, apa namanya, Ayah ada sedikit masalah lah tentang pembelajaran gitu ya. Saya sedang menenangkan hati sekarang ini ya Allah, sedang menenangkan hati. Makanya saya mau curhat ke Ibu gitu, biar semakin tenang hati saya. Iya, iya. Boleh sekali Bu. Nah, biar nyaman kayaknya kita di gazebo taman aja ya Bu ya. Di sana kan tuh hijau, rindang. Nah, biar kita nyaman lah Bu. Yuk kita ke sana aja Bu. Oke, di DPR ya, di bawah pohon rindang. Iya. Nah, gimana Bu? Udah nyaman sekarang? Sip, udah. Oke. Nah, coba Bu. Tadi katanya kan ada nih yang penting yang mau Ibu omongin sama saya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan? Itu loh Bu, ada apa namanya ya? Saya kan tadi masuk kelas 10 IPS 1 ya. Jadi ada beberapa siswa itu yang sepertinya loh menunjukkan gejala-gejala yang apa namanya? Minat belajarnya tuh kurang gitu loh Bu ya. Kalau di dalam kelas itu Mbak ya sering keluar masuk teman yang lain mencatat dia nggak mau. Terus teman yang lain mengerjakan tugas dia malah diam aja. Ya, kalaupun seandainya di dalam kelas itu dia ya palingan duduk, diam, kadang tidur, Bu. Ya. Gitu. Terus apa namanya? Main HP juga. Ya akhirnya saya tegur. Berkali-kali saya tegur. Saya kan jadi itu loh Bu, jadi kewalahan saya dibuatnya gitu loh. Iya, iya. Makanya saya curhat ke Ibu. Gitu. Ya, jadi tentang ini ya Bu, tujuannya tentang membahas pembelajaran di kelas 9 IPS 1 Bu ya? Iya. Nah Ibu, dari pertemuan ini sebenarnya apa yang Ibu harapkan? Maksudnya Ibu ingin mereka seperti apa gitu setelah adanya pertemuan kita ini? Ya, kalau seandainya memungkinkan begitu ya, saya maunya mereka itu kebetulan itu kan ada bertiga ya. Yang saya amati itu beberapa orang itu ada bertiga. Yang rasa-rasanya loh, mereka itu yang menunjukkan yang minat belajarnya tuh kurang gitu loh. Kalau seandainya presentasinya itu ya sedikit
gitu loh, antara 20 sampai 30% cuman maunya belajar itu gitu kan. Jadi kalau yang saya inginkan ya mereka mau belajar seperti teman-temannya yang lain gitu. Mau mendengarkan, mau duduk, ya setidaknya mencatat, kan begitu ya. Mau mengerjakan tugas dan setidaknya menghargailah saya yang ada di depan itu sebagai gurunya gitu ya. Saya di depan, masa dia main HP di belakang, Bu. Iya, jadi Ibu ingin mereka berubah lah ya gitu ya, paling nggak punya semangat, aktif Iya, kembali pembelajaran. Nah, Ibu tadi kan iya. menceritakan nih bagaimana menurut Ibu dalam pembelajaran. Apa mereka selalu seperti itu, Bu, dalam pembelajaran Ibu? Enggak selalu sih. Maksudnya enggak dalam jangka waktu kan dari pertama masuk itu mereka semangat ya. Apalah sama-sama temannya yang lain gitu ya. Kan ini udah masuk 3 bulan ini pembelajaran ya di SMA saya. Kan kebetulan kami juga sudah full day gitu ya. Jadi kemarin pertama-tama semangat. Mau dia ngerjain tugas gitu ya. Mau dia semangat dia belajar di kelas itu. Walaupun seandainya dia nanti ada ngantuk-ngantuknya, saya arahkan ya udah cuci muka aja lah dulu, saya bilang gitu kan. Cuci muka dulu, habis cuci muka masuk lagi gitu kan. Nah, perubahannya itu sekitar 1 bulan ini, Bu. 1 bulan ini si 3 orang ini tadi, si Gusti, Evan sama si Sobri ini. Ya, tiga serangkai mereka nih. Kayak apa namanya tuh ya? Tiga sejoli, bukan 2 sejoli lagi nih, 3 sejoli. Satu nggak masuk, ketiga-tiganya nggak masuk nanti nih. Satu permisi, ketiga-tiganya permisi. Ya, arahnya tuh arah ke kantin. Ya, kayaknya kantin itu jadi tempat ternyaman buat mereka gitu. Bukan di kelas jadinya gitu. Perubahannya itu dalam jangka waktu sebulan inilah yang saya lihat. Jadi baru 1 bulan ini ya Bu mereka berubah. Jadi kan mereka pada awalnya kata dengar cerita Ibu tadi semangat gitu ya Bu ya, semangat, aktif dalam belajar. Kira-kira menurut Ibu ada nggak hal yang buat mereka itu berubah gitu? Mungkin bisa jadi kebosanan mungkin Bu. Karena kan pelajaran saya itu pelajaran yang cukup menantang ya Bu ya, yaitu matematika gitu. Masuknya pun juga jam-jam terakhir. Ya saya pun juga nggak bisa protes. Ya saya pun juga nggak bisa protes gitu, bukan memang begitu jadwal yang dikasih oleh sekolah gitu. Saya mau protes nggak pada tempatnya kan gitu ya. Itu dari pengamatan saya kayaknya Bu. Nah, kan udah 1 bulan nih Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini tadi? Udah pernah saya panggil itu Bu. Udah pernah saya panggil, betul mereka cabut waktu itu kan. Saya panggil lah. Jadi saya panggil, saya proses, dan mereka berjanji nih nggak akan akan mengulangi. Bahkan ada tanda bukti tanda tangannya nih di jurnal di jurnal guru bidang studi di jurnal guru bidang studi kan gitu ya, diproses dulu nih sama guru bidang studi dulu, ada jurnal saya, kemudian ditandatangani sama mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi sesudah itu mereka cabut lagi. Iya, jadi mereka sebelumnya sudah pernah diproses ya Bu, bahkan sudah pernah berjanji. Kira-kira apa yang buat mereka berubah ini Bu? Maksudnya dulu mereka sudah pernah aktif dalam pembelajaran, kemudian berubah lagi, sudah berjanji, kemudian berubah lagi. Apa Ibu sudah pernah melakukan misalnya pendekatan tertentu lah yang berbeda dari sebelumnya? Itu belum lagi Bu, kalau pendekatan secara personal memang belum, memang saya pun juga nggak terlalu banyak waktu untuk hal itu gitu ya, itu yang jadi kendala saya gitu. Kalau personal belum, yang kemarin itu pendekatannya bersama-sama gitu, saya dekati secara bersama-sama aja mereka bertiga gitu. Kalau personal dari hati ke hati, 4 mata itu belum pernah. Jadi kalau secara personal belum ini ya Bu ya? Kira-kira
ini kan cuma 3 orang nih Bu yang bermasalah pada saat pembelajaran ini Bu ya. Kira-kira Iya. menurut Ibu ini kan teman-temannya masih banyak yang lain itu kenapa kok tetap masih bersemangat gitu? Iya, teman yang lain itu memang anak-anak yang baik Bu, anak-anak baik budi diam teman yang Iya, lain itu. heeh. Makanya semangat belajarnya. Kalau teman yang lain itu memang semangat, nurut-nurut, karena memang yang baik gitu. Nah 3 ini yang kayaknya itu, aduh luar biasa saya. Mhm. Harus Tulus dada itu ya? harus menurut dada. Saya teringat kata Pak Sudarno, kita nggak boleh marah-marah. Ya sudah saya pas aja dulu. Iya iya, harus ditahan. Heeh. Terus ini kan tadi 3 orang ya Bu yang bermasalah sama Ibu lah, yang paling menurut Ibu mungkin udah parah gitu kan. Sudah kan tadi belum pernah katanya Ibu melakukan pendekatan personal. Kira-kira rencana Ibu terhadap 3 murid Ibu ini apa nih Bu? Mungkin insya Allah rencana saya penting itu pendekatan personal, betul yang Ibu bilang tadi itu ya. Pendekatan personal itu penting, bicara dari hati ke hati. Kebetulan ketiganya saya tahu, katakanlah saya kenal dengan orang tuanya, saya tahu bagaimana kehidupannya. Mungkin ada sesuatu mungkin yang belum dikatakan ya, atau mungkin ada sesuatu yang belum terbuka dia katakan. Mhm. Mungkin secara empat mata lebih terbuka lagi gitu. Mhm. Itu rencana Jadi saya ke iya, depannya. jadi mau Ibu jadi rencananya mau melakukan pendekatan secara personal gitu Bu ya? Personal. Mhm. Nah kemudian untuk di kelas nih Bu kan, biar anak-anak itu tetap, tertarik belajar gitu, kira-kira ada nggak rencana Ibu yang Ibu mau lakukan? Agar paling Iya, tidak ya 3 orang ini merasa tertarik kembali gitu dalam belajar. iya. Ya rencana saya begini Bu, saya akan membuat metode atau model pembelajaran yang menarik bagi mereka, Mhm. begitu ya. Walaupun agak menantang ini bagi saya karena ini Mhm. matematika kan gitu ya. Iya iya. Model-model pembelajaran yang menarik itu seperti games edukatif, kan gitu Mhm. ya. Supaya Mhm. nanti teman-temannya semakin semangat, yang bertiga ini ikut-ikutan semangat. Nah, gitu maksudnya. Nah, Iya, jadi tadi ada games edukatif gitu ya. Apa sebenarnya sebelumnya Ibu sudah pernah belajar atau bagaimana tentang games edukatif tadi? udah pernah Bu. Pernah Mhm. saya terapkan tapi di kelas lain. Itu Oh, waktunya karena kan begini ya, games edukatif itu harus ada persiapan gitu ya Bu ya, mhm, medianya iya, harus seperti apa, perencanaannya bagaimana gitu ya. Sudah mhm, pernah saya terapkan tapi di kelas lain. Jadi rencana saya coba pula saya terapkan di kelas ini kan bukan. iya, Mana tahu iya, itu menambah semangatnya, yang bertiga ini pun ikutan semangat begitu. mhm. Jadi memang sudah pernah diterapkan di kelas lain dan itu berhasil Bu ya di kelas lain ya? Iya, Iya, heeh. Nah, jadi rencana Ibu ini sudah sangat bagus menurut saya Bu ya. Jadi Ibu mau melakukan pendekatan personal, kemudian mau ya apa ya, mengubah metode belajar ya biar lebih menarik, biar tidak bosan, apalagi belajar di jam-jam rawan itu kan memang luar butuh biasa. apa ya Bu ya, butuh kreativitas kita ya Bu ya. Heeh. Jadi kapan ini Bu kira-kira, Ibu mau pertama tadi Ibu kan mau menggali apa ya Bu, mau apa, melakukan pendekatan secara personal. Kira-kira kapan ini Bu rencananya? Kalau untuk pendekatan personal ini, saya carilah waktu luang saya yang ngajarnya nggak terlalu banyak jam mungkin Bu. Mhm. Karena saya tuh padat kali jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis padat. Mhm. Jumat yang tidak. Oh besok Jumat Bu. Nah ya, saya Iya. coba besok bicara secara empat mata kan, bagaimana Mhm. reaksinya, bagaimana nanti apanya, gitu Bu. Wah, bagus ya, Bu. Saya suka sama Ibu nih, selalu bersemangat gitu ya. Bahkan apa ya, menurut saya Ibu sudah bisa berefleksi gitu kan, dari melihat murid yang bermasalah di kelas, kemudian bagaimana usaha Ibu mau mengubah mungkin metode pembelajaran. Nah, kira-kira ada nggak teman kita yang bisa diajak untuk membantu Ibu nanti? Bisa ada guru BK-nya. Kebetulan kami berdua sama guru BK selalu komunikatif. Kami kebetulan berdua sama guru BK selalu komunikatif dengan perkembangan siswa-siswi yang rasa-rasanya butuh perhatian, gitu. Nah, saya termasuk guru yang uh,
apa namanya, sok-sok memperhatikan anak. Iya, iya. Saya termasuk tipe yang seperti itu gitu. Jadi kalau ada sedikit masalah, sedikit aja nih, anak yang rasanya ingin diperhatikan, saya nanti cari solusi sama guru BK. Gimana tuh apanya? Karena kan kalau guru BK kan ada ilmu konselingnya ya. Kalau saya guru matematika ini nggak sebegitu ilmu konselingnya, Bu. Nggak sampai ke akar-akarnya itu nggak sampai. Bagus itu Bu, menurut saya tuh sudah sesuai ya, apalagi kan kita guru BK itu sudah sesuai memang bidangnya di bagian konseling ya Bu ya. Mungkin nanti akan menggali masalah apa sih sebenarnya yang dihadapi murid-murid Ibu tadi secara lebih dalam lagi. Iya, iya. Nah jadi Bu, setelah pertemuan ini kira-kira kapan lagi nih kita bisa ngobrol lagi untuk lihat progres Ibu tadi? Kasih saya waktu 2 minggu, Bu ya. Karena ada waktu untuk apa namanya, untuk pendekatan secara empat mata dulu, kemudian nanti saya lihat perkembangannya seminggu, kemudian nanti saya apalagi sama guru BK, saya persiapkan dengan model pembelajaran, saya ganti, kasih waktu saya 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu kita ketemu lagi. Oh, ini menarik sekali Bu. Jadi dengar cerita Ibu, saya jadi kepikiran di kelas saya ini Bu. Ada juga nih yang hampir-hampir lah, maksudnya udah mulai-mulai seperti murid di kelas Ibu gitu. Jadi kan saya bisa belajar dari Ibu gimana nanti mengatasi masalah tadi. Ya, kita sama-sama belajar lah, sama-sama itu, sama-sama sharing gitu. Iya Bu, mudah-mudahan ini berhasil ya usaha Ibu ya Bu. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbi. Oke. Iya, sepertinya udah ini ya Bu ya. Oke. Makasih ya Putri sudah mendengarkan keluhan saya yang sudah menyesakkan dada sebenarnya ini ya. Saya sudah dikatakan kewalahan menghadapi mereka, sudah diproses, malah cabut lagi. Saya coba nanti rencananya mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil Bu. Terima kasih juga loh Bu, saya juga jadi belajar dari percakapan kita ini gitu kan. Ayo Bu, mari kita kembali ke kantor lagi. Iya, oke. Sip, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Tri dan Ibu Gusmalia sudah melakukan proses coaching, dan proses coaching tadi saya telah melihatnya dan mendengarkannya sudah sangat bagus sekali, dan proses tirtanya sudah mengalir sesuai urutan. Ada tujuan di situ, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, juga ada tanggung jawabnya, komitmen-komitmennya itu sudah ada di situ. Saya rasa sudah baik, sudah bagus, tapi mungkin akan lebih baiknya lagi apabila mungkin besok Bu Tri dan Bu Kusmila akan lebih sering melakukan kemampuan ini. Ya, berlatih lagi supaya sehingga kemampuan coaching yang udah bagus ini lebih mantap lagi. Gitu ya Bu. Udah mantap pokoknya, udah sesuai alur tirta, mengalir dengan urutannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu. Kalau dari segi aturan ya, kita 4 menit lagi loh menuju 1 jam pas sebenarnya. Waktu kita 4 menit 23 ke 26 tadi saya lihat. Berarti kalau tempat saya masih 22 Bu, 8.22. Ya, tadi kan Pak Sudarno kayaknya ada bilang nambahin waktu kayaknya di grup ya kan? Karena tadi masuknya agak telat mungkin ya.
Jadi kita ngapain ini? Ya, saring-saring lagi. Sharing-sharing. Yang apa Bu, yang refleksi tadi, berarti diisi sekarang Bu ya? Iya, refleksi Tadi kan ada di mana? Di WA ada. Saya nggak lihat loh. di WA, coba saya cek dulu ya, ada nggak ya? Ibu-ibu semua persiapan PI 2 Ibu udah. PI 2 kita kan agak lumayan menantang juga kan? Pendampingan individu loh. Apa itu? Pendampingan individu kita. Kapan itu? Bentar lagi kan? Iya. Bapak Ibu, Ibu-ibu udah dapat jadwalnya? Saya udah dapat jadwalnya. Belum. Nanti hari Rabu. Belum, Bu. Hari Rabu saya. Nanti. Itu kayaknya tentang ini, coaching juga ya? Enggak? Atau Iya, itu diferensiasi? visi sekolah. Kita tuh Oh, jadi visi. tutor. Berarti Kayak satu budaya positif. Kayak budaya modul positif satu itu kita menjadi tutor seminggu. tutor di sekolah. Tapi yang aksi nyata kita 1.4 itu, tutor atau kayak mana? Enggak kayak gitu dia. Dia Suruh. kayak mengapakan mengapakan visi sekolah dengan apa tuh bakja apa namanya? Tahapan bakja itu. Ini apresiatif itu kan tahapannya bakja tuh. Jadi kita kayak mengevaluasi itu visi sekolah kita itu udah sesuai dengan tahapan bakja itu apa belum gitu kayak gitu. Dan waktunya tahu berapa? 110 menit, hampir 2 jam. Yang kemarin juga sama, Bu, lama. Saya pala dari pagi jam 9 Bapak itu datang. Setelah itu kebetulan orang dinas mau lihat kami, mau tahu Ibu. Datang orang dinas itu melihat acara kami itu berdua sama Pak Sabdani. Kami tunggu, jadi kami selesai sampai jam 2 siang. Kan tapi nggak ngapa-ngapain ini tuh. Ya ngapa-ngapain di situ. Maksudnya kita kayak mana ya? Lagi maksudnya ngadain itu dihadirin sama orang dinas, gimana coba orang itu melihat kami. Itu kan yang pertama kemarin itu PI pertama itu sampai jam 2 dari jam 9 pagi. Bayangkan Bu itu. Menantang kali lah rasanya apanya ini. Jadi ini nih, jadi guru penggerak ini. Penggerak ya. Iya, saya nggak ngira belum distribu ya, Mbak Ju. Belum ada dikabari. Cuman kayaknya dekat-dekat ini sebelum Lokakarya juga. Paling nggak minggu depan itu. Iya, sebelum Kami udah Lokakarya. dikasih tahu, sebelum-sebelumnya udah dikasih tahu. Udah dari seminggu yang lalu dikasih tahu. Udah lama, Bu. Jadi itu nanti gimana, Bu? Kita membahas bakja dalam visi sekolah bersama kepala sekolah tuh gimana? Dan guru-guru. Oh, gitu. Iya. Jadi kayak kita mengevaluasi visi itu benar nggak sesuai nggak dengan yang kita pelajari gitu. Oh, jadi sesuai nggak dengan yang kita pelajari di CGP ini gitu ya? Jadi saya tuh apa ya? Ini visi sekolah loh ini loh. Sekolah kan membuat visi sekolah tuh kan nggak pakai proses ya. Gitu ya. Masa saya yang tukang evaluasi? Gitu ya. Kecuali bersama-sama sama itunya sama PP-nya ya oke lah kayak gitu kan. Mana tahu nanti Bu visi sekolah Ibu udah sesuai dengan visi yang dimaksud itu. Sesuai dengan pelajar merdeka itu. Kita itu kan maksudnya pelajar profil. Dan itu pelajarannya kan beberapa minggu yang lalu. Saya jadi udah lupa. Ini kepanjangan bakja aja B. Buat pertanyaan. Apa Bu? Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. B. Gambarkan rencana. Atur eksekusi kan. Ya Allah. Masih ingat. Masih ingat ya Bu? Inkuri.
Saya itu loh Bu, jujur saya katakan ini ya, aduh ini dari kampung lah ya. Kapan kita belajar kan? Itu baru saya baca modulnya. Bu, model kita yang LMS yang unggah ada tugas kayak coaching lagi tuh kayak mana itu Bu? Kayaknya sama CGP Yang juga itu. ini ya Bu, demonstrasi kontekstual itu ya? Heeh, sama CGP Itu 3 juga orang itu. juga Bu ya? Nah itu. 3 orang juga. Ini dia. Yang Tapi yang bukan kelompok loh Bu, ada satu lagi kan Bu Tri? Iya. Heeh, Jadi ada satu lagi. dan ini tugasnya cuma apakah disamakan atau kita buat lagi baru, itu yang belum tahu. Oh jelas samakan aja lah kita bertiga, nggak usah kita. Jadi maksudnya apa? Rekamannya Bikin apa gitu loh lagi? Bu, rekamannya. Ini kan rekaman untuk Rompok Kelompok. kan. Enggak lah. Samakan aja lah Bu, soalnya kan kita kan sebagai coach ya juga, sebagai coach Iya. ya juga, sebagai pengamat ya juga. Jadi sama. Jadi nanti kembar unggahannya. Iya nggak apa-apa. Palingan nanti potong aja kita yang apa nih yang terakhir nih. Yang ini yang dipotong. Kita sampai 8.22 tadi cuman kan. Aduh lama lagi loh, setengah jam lagi. Kayak mana nih? Ya udah selesai, dimuafakan lagi. Selesai kok daripada kurang waktu Ibu. Tadi kan 15 menit maksimal ya Bu ya. Pengamat menyampaikan hasil amatannya kan 10 menit juga, tapi kan maksimal. Iya, tadi lebih singkat dari itu. 5 menit aja udah cukup sebenarnya. Waktu kita 8.22 tadi udah cukup sebenarnya tuh 1 jam. Soalnya kan tadi 15.22 yang mulainya Bu. Berarti 1 jam. Nengok jam tadi Bu. Berarti 20 menit ya rata-rata kita per orang ya Bu ya. Per sesinya tadi ya. Iya. Enggak, saya cuma 15. Tapi dia kan boleh 15 kan Bu tadi kayaknya. Maksimal kalau dalam pikiran saya maksimal itu berarti paling banyak, paling lama 15. Kecuali dibilangnya minimal. Kalau minimal berarti paling sedikit kan gitu. Iya. Saya itu tadi terkendala sinyal tadi Bu. Ini pas kita hujan, masih hujan Bu. Coaching kita Bu ya. Masih hujan. Sekarang udah reda. Punya saya nih yang baru mau mulai hujan tuh, gerimis-gerimis saya dengar. Tadi sore hujan, mati lampu lagi. Ya Allah, saya udah mau keluar, rasanya mau keluar udah cari lampu, cari jaringan. Rupanya jam maghrib hidup, alhamdulillah. Sering mati lampu tempat Bu Juju? Langganan Bu. Bu Juju tinggalnya di mana? Pasir apa? Rambasamo. Oh, Rambasamo. Sama Bu Tri. Bu Tri udah pindah sekarang. Udah pindah Bu Tri. Udah ketandung saya sekarang. Bu Tri udah ganti tempat lagi. Itu loh bisa balik lagi Bu Tri. Iya. Ibu gak kepengen balik lagi? Oh, salah Bu. Bu, ibu-ibu semua udah PNS ya? Saya belum Bu, saya guru yayasan. Oh, guru yayasan. Oh iya, guru yayasan. Kalau saya guru yayasan nggak jadi PNS. Memang yayasan ya di yayasan. Kalau PNS nggak boleh di yayasan, harus ke sekolah negeri. Namanya juga PNS, pegawai negeri. Kalau Ibu ya udah PNS ya? Belum, saya masih honor komite lagi. Bu Tri tuh yang nasibnya mujur. Baru, alhamdulillah. Dia kan lulus itu P3, makanya dia pindah Bu. Oh, P3K. Iya, baru tahun ini yang 2022 ini Bu. Itu gajinya P3K tuh gimana Bu? Lancar nggak? Temanku katanya nggak gaji-gajian. Ibu, teman Ibu guru apa? Guru SMA juga? Guru SMP di Kampas. Oh, Kampas. Kalau di Rohul nih alhamdulillah lah Bu. Alhamdulillah aman. Oh, dia perdaerah lah ya. Lambat berapa hari kan nggak apa-apa, yang penting tiap bulan lancar. Itu sama tuh Bu, kayak di Kuansing itu juga sampai sekarang belum dapat ini SK orang itu. Kalau Rohul kan tahap 1, tahap 2-nya udah dapat semua nih kan Bu.
Kalau fluensi memang belum dapat sama sekali SK-nya. Padahal sama kayak kami tesnya, pengumumannya gitu.